Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sedikit tentang pankreatitis akut. Materi pembahasan kita kali ini diambil dari dua guideline tentang pankreatitis akut, yaitu pertama WSIS Guideline tahun 2019 dan Japan's Guidelines tahun 2015. Pankreas merupakan organ yang sebagian besar terletak di retroperitoneum. Ia berada di kompartemen suprakolik di dalam cavum abdomen atau di kranial dari mesokolon transversum. Pembahasan kita kali ini dibagi menjadi dua poin utama, yaitu pertama rekognisi dan kedua adalah manajemen. Untuk rekognisi ada 3 pembahasan. Yang pertama, cara mendiagnosis pankreatitis akut. Yang kedua, menentukan derajat severity dari pankreatitis akut. Dan yang ketiga adalah membedakan penyebab bilier dan non-bilier pada pankreatitis akut. 3 poin utama untuk diagnosis pankreatitis akut. Yang pertama adalah nyeri abdomen atas hingga tembus ke punggung. Yang kedua adalah adanya peningkatan dari serum amilase atau lipase lebih dari 3 kali. Dan yang ketiga adanya hasil imaging atau pencitraan yang mendukung gambaran pankreatitis akut. Nyeri pada pankreatitis akut umumnya dirasakan di upper abdomen atau di punggung atau dari upper abdomen tembus sampai ke punggung. Dari kriteria laboratoris adanya peningkatan amilase dan atau lipase hingga lebih dari 3 kali. Peningkatan serum lipase dikatakan lebih spesifik dan sensitif, namun karena biayanya lebih mahal, maka pemeriksaan amilase lebih populer dan lebih sering untuk diperiksa. Dua modalitas imaging untuk kasus pankreatitis akut adalah yang pertama dengan USG abdomen, kemudian yang kedua dengan contrast enhanced CT scan abdomen atau CT scan abdomen dengan kontras. Tujuan dari imaging ini yang pertama dalam hal diagnosis membantu menegakkan diagnosis, mencari komplikasi lokal dan mencari tanda infeksi. Kemudian yang kedua berperan dalam evaluasi dan reassessment dari perjalanan penyakit pankreatitis akut. Komplikasi lokal berdasarkan Atlanta Classification dibagi menjadi 1. Sebelum 4 minggu dan setelah 4 minggu. Kedua, apakah ada tanda nekrosis atau tidak ada tanda nekrosis. Kemudian ketiga, dilihat apakah inflamasi terjadi steril atau disertai infeksi. Sementara imaging untuk reassessment dilakukan pada 2 kondisi. Yang pertama, pada pankreatitis akut berat setelah 7 sampai 10 hari sejak CT scan pertama, atau kedua, adanya penurunan kondisi dari pasien. Ini adalah gambaran USG dari pankreatitis akut. Dapat kita lihat udematos dari parenkim pankreas dan dapat kita lihat adanya akumulasi cairan di sekitar pankreas ditunjukkan oleh panah kuning. Sementara ini adalah gambaran dari ANC atau adanya komplikasi lokal disertai nekrosis di sekitar pankreas. Pada gambar ini dapat kita lihat adanya akumulasi nekrosis di sekitar mesokolon sampai ke sisi kiri. Poin kedua dari rekognisi adalah menentukan keparahan. Kasus pankreatitis akut dan ringan mutlak harus dibedakan karena mortalitas yang berbeda di antara kedua kasus tersebut, sehingga akan mempengaruhi tata laksana ke depannya. Untuk menentukan keparahan pankreatitis akut dapat dilihat dari
laboratorium, dari CT scan, atau juga dapat menggunakan sistem scoring seperti Ranson score, BICEP score, Apache-2 score, kemudian ada Balthazar score, and Japan score. Untuk skor yang mudah diaplikasikan adalah BICEP score. Berikut adalah beberapa kriteria untuk membedakan severe and mild acute pancreatitis. Ini adalah BICEP score, di mana masing-masing item bernilai 1 poin. Untuk skor lebih atau sama dengan 2 poin, maka memenuhi syarat dikatakan pankreatitis akut berat. Sementara Japan score terbagi menjadi 2, yaitu secara klinis laboratoris dan secara imaging. Pun Balthazar score khusus untuk scoring dari CT scan saja. Berikut adalah contoh derajat keparahan pankreatitis akut berdasarkan hasil CT scan menurut Japan score. Pada grade 1 ini didapatkan adanya akumulasi cairan di left anterior pararenal space, namun parenkim pankreas masih normal. Untuk derajat 2 atau sudah tergolong pankreatitis akut berat, didapatkan adanya nekrosis dari parenkim pankreas, di samping adanya akumulasi nekrosis di sekitar pankreas juga. Untuk derajat 3 tampak adanya udematos pada korpus dan kaput dari pankreas. Juga tampak adanya akumulasi nekrosis di sekitar pankreas sampai dengan mesokolon. Untuk poin rekognisi yang ketiga, yakni menentukan apakah pankreatitis akut ini disebabkan oleh sistem biliar atau adanya batu empedu atau penyebab lain. Dan apabila kasus ini disebabkan oleh adanya batu empedu dari pemeriksaan imaging, maka kita harus menentukan 2 hal. Yang pertama, apakah terjadi kolangitis pada pasien ini, dan yang kedua, apakah ada stasis atau obstruksi biliar pada pasien tersebut. Demikian pembahasan tentang rekognisi dalam kasus pankreatitis akut. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang manajemen dari pankreatitis akut ini. Terima kasih atas perhatiannya.